Halo, selamat siang Sobat Asa. Jadi kita kembali di break Asa yang ke-8. Kali ini, siang hari ini kita akan ngobrol bersama Halo, 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 halo. Hai, sudah gabung ini. Oh, halo, Eh, halo Pika. itu Kedengaran ya? aku Karena aku kedengaran bagus nih. saya coba Aku bagus nih kedengaran atau gimana? Aku atau gimana? sebentar. Belum. Belum Kalau terhubung aku ini. belum di. Halo. Kalau begini, suara aku kedengaran bagus. Oke. Kita sudah. Oke. Oke. Iya, Ini di mana sekarang? sekitar. Masih di Sidrap. Saya lihat hujan deras Makassar nih. Banjir. Baik. Ini ya. Iya, Banjir di sini. tanggal 15 ada informasinya badai. Ya, saya buka. Baik. Baru habis Masuk nih. bersih rumah. Ya. Banjir. Oh, Masuk, hujan belum masuk, turun tapi masuk. hujan ini hari ini. Hmm. Hmm. Masih hujan yang sampai Oke, sekarang. baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Asa, rekan Asa. Jadi harusnya live kita ini dimulai di pukul 10, tapi karena ada satu kendala. Jadi kita pindah ke jam 2. Ya. Nah, siang hari ini kita akan bahas sebenarnya ini topik yang tidak bakalan habis. Tidak bakalan habis. Tiap Hmm. tahun pasti bakalan layak sekali untuk diobrolkan. Karena ini topik yang dekat banget sama kita. Nah, yaitu tentang seleksi kerja. Ya. Seleksi kerja. Partner yang akan saya temani ngobrol di siang hari ini namanya Fikar. Abdul Wahid Zulfikar. Boleh perkenalan diri dulu, Fikar. Oke, terima kasih banyak kesempatannya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikar. Jadi saat ini saya di Toyota, khususnya di bagian rekrutmen, yang sehari-hari ya tentu akan banyak berinteraksi juga dengan teman-teman kandidat yang mungkin aktif untuk melamar ya. Jadi itu sedikit mungkin tentang keseharian saya. Jadi memang saat ini sedang aktif sebagai seorang rekruter di Kara Nah, Toyota. di siang hari ini kita akan ngobrol yang lepas banget begini. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di teman-teman, di kepala saya sendiri. Jadi memang, apakah Fikar sepakat dengan saya bahwasanya memang diskusi mengenai rekrutmen ini tidak ada habisnya, tapi sebenarnya itu aja. Betul. Saya cenderung sepakat. Karena pembahasan seputar rekrutmen memang kebanyakan topiknya adalah sebenarnya sama. Tapi hal itu biasanya tidak disadari sama teman-teman semua. Nah, Fikar, uh, apakah memang ini kan Fikar kan di Makassar, saya jadi Makassar. Apakah memang mencari kerja susah Fikar atau gimana ini? Saya punya pertanyaan yang sama, Smart. Karena kita sebagai sesama praktisi mungkin sehari-hari mencari kandidat ya. Kadang-kadang kita berpikir juga
dulu sebelum kita mungkin bekerja, kita berpikir cari kerja itu susah. Tapi memang iya ya. Ya, memang cukup challenging mencari pekerjaan. Tapi ternyata setelah berada di posisi yang mencari kandidat, menemukan kandidat yang tepat, itu ternyata challenging juga. Gampang-gampang susah juga. Jadi bukan cuma mencari kerjanya yang susah, menemukan kandidat yang pas juga kadang-kadang jadi sangat challenging. Iya. Nah, kalau ini kan artinya Fikar bilang teman-teman, bukan hanya pencari kerja yang susah cari kerja, kita yang mencari calon karyawan juga susah. Kira-kira kenapa itu Fikar? Kira-kira kenapa bisa sampai segitunya itu? Padahal kan perusahaan juga kan mau karyawan ini, tapi kenapa bisa sampai bisa dapat itu? Betul. Ada beberapa penyebab yang bisa kita identifikasi sebenarnya. Salah satunya adalah mungkin saja ya, kita tahu bahwa pencari kerja di luar sana kan banyak ya, ada sangat banyak pencari kerja. Mungkin salah satu yang menjadi penyebab adalah mungkin karena informasi lowongan kerja itu tidak tersampaikan. Itu bisa menjadi salah satu. Tapi sepertinya di topik kita hari ini kita tidak akan membahas seputar itu. Kita akan lebih banyak mungkin membahas terkait teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan informasinya, tapi ternyata belum bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan juga. Karena itu jadi satu masalah juga, Asmar. Kadang-kadang kita ketemu dengan kandidat ya yang ternyata setelah kita proses itu tidak sesuai dengan kualifikasi, dan itu banyak. Dan itu masalah yang banyak terjadi. Yang sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka tidak siap pada saat proses itu. Nah, rekan Asa, karena yang saya temani ngobrol ini adalah orang yang tepat. Ini kan kesehariannya itu berkutat di bidang rekrutmen. Fikar tadi bilang tidak siap. Ini saya mau kategorikan dulu. Betul. Ini tidak siapnya entah itu lulusan S1, SMA atau gimana ini? Saya tidak menjelaskan secara spesifik apakah dia SMK atau S1, karena kebanyakan juga yang saya dapat S1 juga sama. Mereka tidak siap. Tidak ada persiapan lah. Iya. Bahkan sampai lulusan S1 juga ya, yang ketika dia ikut proses seleksi bahkan tidak siap gitu. Ataukah begini, Fikar? Apakah pelamar itu cenderung juga menganggap sepele gitu? Bisa jadi salah satunya. Mungkin saya menjelaskan seperti ini. Bahwa proses rekrutmen secara umum, mungkin saya jelaskan ya. Seperti apa sih proses rekrutmen itu secara umum. Dan biasanya kandidat itu banyak gagal, atau HR itu melihat cenderung kandidatnya tidak siap itu di proses mana, sehingga mereka banyak gagal di tahapan-tahapan itu. Nah, kalau secara umum proses rekrutmen itu kan di beberapa tempat biasanya adalah ada seleksi administrasi dulu nih. Seleksi administrasi itu biasanya akan melihat entah itu CV atau profil diri kandidat lah. Itu yang pertama. Kedua, biasanya secara umum prosesnya masuk ke tahapan interview. Nah, di proses interview setelah itu ada psikotes. Nah, anggaplah 3 tahapan ini yang secara umum ada di beberapa tempat ya. Nah, saya akan banyak membahas di dua tahapan saja. Pertama, itu pada saat screening ya, pada saat screening CV atau seleksi administrasi, dan pada saat wawancara. Karena bagi saya yang banyak temui, mereka banyak gagal itu di 2 tahapan ini. Pertama, di proses ketika seleksi administrasi, ya kan? Di beberapa tempat mungkin ada lamaran yang kita mendaftar di websitenya langsung, ya kan? Ada yang harus mengirim melalui email, misalnya. Nah, yang jadi masalah pertama bagi kebanyakan kandidat adalah mereka tidak bisa
bisa menjual dirinya dengan baik melalui CV. Jadi sebenarnya ketika ada beberapa kandidat yang mungkin pada saat kita lihat di CV-nya anggaplah belum oke, tapi kita berikan kesempatan untuk interview. Setelah kita interview ternyata mereka punya banyak kemampuan atau punya banyak skill yang sebenarnya bermanfaat nih, yang bisa membantu mereka lolos lebih jauh, tapi karena tidak dimasukkan ke dalam CV sehingga kebanyakan itu akan gagal di situ. Apalagi kalau yang sifatnya dikirim ke email, terus atau yang dibawa langsung. Biasanya kan di screeningnya cepat ya, cuman nggak sampai 10 detik, kita cuman mengidentifikasi, misalnya saya butuh seorang programmer, saya butuh programmer yang punya skill Flutter. Nah, itu kan screeningnya cepat tuh, langsung lihat ke soft skill-nya, dia punya atau tidak. Oh, tidak punya, skip. Nah, kayak gitu. Nah, itu kebanyakan di situ. Karena kebanyakan kandidat itu merasa bahwa saya tidak punya pengalaman, sehingga saya tidak ada hal yang bisa dimasukkan ke CV misalnya. Ya kan? Kan kebanyakan seperti itu. Apalagi sekarang perusahaan kan kadang-kadang tulis dibutuhkan yang berpengalaman. Nah, kasihan nih teman-teman kita yang fresh graduate yang tidak punya pengalaman. Apa yang harus dimasukkan? Jadi kadang-kadang mereka cuma memasukkan biodata diri, background pendidikan, padahal sebenarnya ada banyak informasi yang bisa dimasukkan sebagai pengalaman. Misalnya, satu, pengalaman kita mengikuti organisasi, itu bisa ditambahkan. Kedua, kalau kita punya pengalaman magang, itu bisa menjadi pengalaman yang ditambahkan di CV. Tapi tidak hanya sekedar ditulis pengalaman organisasi apa, terus jabatannya apa, periodenya apa, tapi harus dijabarkan juga baiknya. Dijabarkan apa sih yang kita kerjakan, apa sih skill yang kita dapatkan dari situ. Terus kita juga bisa menambahkan, misalnya kalau ada magang ya, tadi bisa ditambahkan magang, atau kalau misalnya memang tidak ada sama sekali, saya rasa sebenarnya pengalaman praktikum pada saat itu juga bisa jadi nilai jual. Itu bisa. Karena kan banyak praktikum yang sifatnya praktikal ya. Praktikal misalnya kalau di psikologi itu kan biasanya ada menyusun job desk. Itu kan pengalaman langsung yang bisa kita tuangkan juga ke CV. Nah, itu yang pertama tadi. Banyak kandidat yang tidak bisa merefleksikan kemampuan dan skillnya ke dalam selembar kertas CV-nya. Itu kemampuan yang masih kurang. Karena ketika kita tidak mampu menuliskan di atas kertas kelebihan kita apa, keterampilan yang kita miliki seperti apa, bagaimana seorang HR akan tahu bahwa ini adalah kandidat yang oke atau tidak. Apalagi kalau misalnya ada banyak kandidat, terus sebenarnya mereka punya di level yang sama, tapi yang satu ini bisa menunjukkan kemampuan mereka dengan baik di selembar kertas, yang satu tidak. Ya tentu di skip dulu nih. Itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang juga biasa kita dapat mereka mengirim di email satu lembar lamaran untuk 100 atau 10 perusahaan, ya kan? biasa kita dapat kan. Itu janganlah teman-teman ya, karena menunjukkan ketidakseriusannya teman-teman juga. Masa iya mendaftarnya di perusahaan A, lamarannya ditujukan di perusahaan B, ya kan? Itu bisa jadi salah satu yang biasa menjadi kendala buat teman-teman. Apalagi kalau ketemu kandidat yang ternyata mengirimnya di WA, sudah kirim, menelpon lagi tengah malam, jam 11. Artinya gini, artinya gini Fikar, di CV sama kirim email yang bisa kita lihat sebagai recruiter adalah keseriusannya. Betul, termasuk artinya gini ya, Sam. Saya kadang-kadang kan ada kandidat yang mereka lolos bukan karena mereka underqualified, tapi kan overqualified, ya kan? Misalnya saya menganalogikannya, saya lagi butuh sepatu, ya kan? Yang saya butuhkan adalah sepatu untuk mendaki.
ya kan? Maka ketika saya dihadapkan sama berbagai banyak jenis sepatu dalam artian kandidat, ya kan? Itu kan saya hanya akan fokus kepada siapa yang memiliki spesifikasi produk yang saya inginkan ya misalnya. Nah, sama kayak gitu juga saya akan fokus kepada siapa kandidat yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Nah, kita kadang-kadang luput untuk meriset di awal untuk bisa menjadi kandidat yang qualified. Kan kita harus tahu apa kualifikasi skill yang dibutuhkan. Apakah itu semua sudah ada enggak di diri kita? Dan apakah kita sudah bisa menggambarkan itu di CV-nya kita atau belum? Nah, kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu ya tentu sulit. Sebelum ke yang lain, saya akan tetap ke sini. Tadi pikirkan bahkan sampai sekarang ada yang kirim lamaran hanya kirim CV-nya tanpa pengantar, tanpa kata-kata. Kirim foto juga ada. Cuman kirim foto. Nah, kalau dari sisi recruiter sebenarnya itu gimana? Apakah memang langsung tak diperhitungkan atau gimana? Kalau ada yang ngirim begitu, bagaimana? Saya kirim ke pikir, apakah saya langsung tidak diperhitungkan atau bagaimana? Jadi tergantung dari kebutuhan. Misalnya, kalau saya selama ini, kalau saya menerima CV ya, saya tetap akan lihat dulu apa yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa. Kalau misalnya ternyata CV yang saya terima memang belum ada kebutuhannya, itu akan saya keep. Untuk ketika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang sesuai, akan saya reminder ke yang bersangkutan bahwa saat ini ada nih kebutuhan, boleh untuk apply kembali. Karena kan kalau di Kala itu kan dari sistem ya. Tapi kalau misalnya di teman-teman di tempat yang lain, itu kan bisa langsung dihubungi untuk ditawarkan kembali apakah masih available untuk proses atau tidak. Orang yang mengirim ini di belakang lah, artinya dia masuk list, tapi listnya di akhir. Yang lainnya semua sudah dipilih. Iya. Termasuk sebenarnya ini ya, kalau kita lihat di beberapa tempat ya, kadang-kadang itu CV yang masuk duluan itu biasanya kan. Jadi ketika pertama kali lowongan itu terbuka di beberapa tempat itu biasanya para HR sudah langsung memproses. Ada juga yang mungkin menunggu sampai batas waktu lowongannya tertutup baru diproses sekaligus. Nah, kan ada dua nih. Kalau misalnya ternyata HR-nya memproses setiap lamaran yang masuk, ya kan? Maka yang mengirimkan di belakangan itu akan terlewat, ya kan? Karena sudah mendapatkan kandidat di awal. Makanya termasuk waktu untuk mengirim itu juga penting. Kita harus tahu kira-kira di hari apa yang paling bagus nih untuk mengirim dan di sekitar jam berapa yang harus kita kirim supaya pada saat kita kirim masuk di email pas pada saat momennya para rekruter itu sedang screening CV. Nah ini kita baru ngobrol sekitar 10 menit lebih dan sudah banyak kata kunci nih. Kata kunci yang kalau orang dengar, oh inilah saya pakai waktu tadi, CV-nya juga. Nah, Fikar kan ada, saya lupa, mungkin 2 tahun yang lalu mulai bilang ada pakai CV ATS, CV kreatif. Kalau yang paling HRD itu sendiri sebenarnya lebih suka CV yang kayak bagaimana sih? Tergantung kebutuhan dan sistem yang digunakan. Kalau misalnya di perusahaan tertentu itu mensyaratkan mengupload CV ke sistem, itu bagusnya yang ATS kayak gitu. Tapi kalau kita mendaftarnya adalah posisi-posisi kreatif, misalnya digital marketing, customer service atau apapun, CV kreatif itu bagus. Jadi tergantung peruntukannya sebenarnya. Tidak ada yang saya katakan jelek, sama semua bagus. Tapi punya peruntungan atau powerfulnya masing-masing punya. Kayak gitu. Kalau kita daftar untuk posisi-posisi kreatif, menggunakan CV kreatif itu bagus. Kalau misalnya
di proses lamarannya harus upload ke website misalnya, CV ATS itu bagus. Kenapa ATS itu bagus? Karena sistemnya akan langsung mencari kata kunci yang dibutuhkan. Misalnya kayak tadi, saya mau cari Flutter. Di sistem itu akan mengidentifikasi siapa sih kandidat yang memiliki skill tersebut misalnya. Nah, atau mungkin ada juga nih yang lain, Asmar. Ada kalau di Kala itu, kalau kita mendaftar itu kita tidak masukkan CV sama sekali malah, tapi mengisi data diri di website, ya kan? Nah, nanti data diri yang kita isi di website itu yang akan menjadi CV-nya kita. Yang sebenarnya kalau kita download akan jadi CV ATS. Nah, di situ juga banyak yang kadang-kadang tidak memasukkan pengalaman mereka secara lengkap atau data dirinya secara lengkap. Jadi kalau ditanya antara CV kreatif atau tes, semuanya ya sama saja, tergantung peruntukannya. Yang penting adalah informasi yang ada dalam CV itu clear, jelas, bisa terbaca, ya kan? Dan HR juga bisa mengidentifikasi apa sih kelebihan-kelebihan pengalamannya selama ini. Karena kadang-kadang ada yang CV-nya kreatif tapi terlalu kreatif, sampai isinya lebih sedikit daripada gambar-gambarnya. Nah, Fikar masih pernah ketemu atau dengar cerita nggak yang CV itu yang modelan riwayat hidup aja di SMP, SMA, selembar itu? Ya, kalau sekarang sih mending baiknya kalau masukkan ya tergantung kebutuhan saja, tergantung kebutuhan. Tidak perlu dimasukkan semua. Apalagi kalau pendidikan itu kan cukup pendidikan terakhir. Ya paling jauh SMA atau kuliah. Kalau misalnya pendidikan terakhir kuliah, ya berarti paling jauh sampai SMA. Atau cukup pendidikan waktu kuliah juga sudah. Nah, Fikar kan yang kita bahas dari Fikar tadi angkat ada 3 proses screening, interview sama psikotes. Artinya, psikotes. Ini kan ada 3 tahap. Paling pertama ini sangat krusial ya, karena kan sangat krusial. Itu harus memang dibuat wah gitu. Karena wah sih tidak mesti wah, tapi informatif. Kata kuncinya adalah informatif. Jadi kita itu tidak sebenarnya ada tahapan yang paling penting. Saya mungkin sharing dulu lagi kembali. Ada satu tahapan yang sangat penting sebelum kita mulai melamar kerja bagi saya pribadi. Jadi sebelum kita melamar kerja, sangat penting untuk mengetahui apa posisi yang akan kita incar dan seperti apa profil diri kita saat ini. Pertanyaan mendasar yang selalu saya tanyakan ke diri saya semar dulu adalah, apa bedanya saya dengan seluruh lulusan psikologi di angkatannya saya? Apa bedanya saya dengan seluruh lulusan psikologi yang lulus lebih dulu dari saya? Harus bisa menjawab pertanyaan itu dulu. Harus bisa menjawab pertanyaan itu untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya apa yang menjadi nilai lebih dari kita. Atau paling tidak tahu deh kita maunya apa. Misalnya sebagai lulusan psikologi, saya sudah tahu kalau lulus saya mau jadi seorang rekruter, ya kan? Oke. Sekarang kita tahu kita mau jadi seorang rekruter. Sekarang untuk jadi seorang rekruter, apa yang dibutuhkan? Pertama, kemampuan untuk interview misalnya. Atau kedua, kemampuan komunikasi misalnya. Terus ketiga, misalnya pemahaman terhadap psychological tools, ya, psychological test. Nah, sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi, skill yang dibutuhkan adalah A, B, C. Nah, sekarang lihat nih ke diri kita. Saya sudah bisa itu atau tidak? Ya kan? Saya punya pengalaman itu atau tidak? Kalau saya tidak punya pengetahuan itu, apa yang bisa jadi nilai unggul bagi saya ketika harus bersaing dengan lulusan psikologi lain untuk menjadi seorang rekruter, ya kan? Karena kalau kita tidak punya itu, sulit untuk bersaing. Nah, kalau kita tahu, saya tidak mau, misalnya saya belum tahu caranya mengadministrasikan tes. Nah, berarti kan kita sudah tahu apa kelemahannya kita. Kalau
kita sudah tahu kelemahannya kita, berarti kita tahu dong harusnya apa yang dilakukan. Berarti mungkin ikut seminar atau ikut pelatihan tentang alat tes. Sehingga kelemahan itu jadi tertutupi. Ya kan? Sekarang, apakah saya sudah pernah mempraktikkan itu atau tidak? Karena sebatas tahu kan beda dengan punya sudah mempraktikkan. Ya kan? Nah, berarti saya harus punya pengalaman nih administrasi tes. Sehingga ketika saya nanti ditanya, bisa tidak administrasi tes? Saya tidak hanya akan pede menjawab saya pernah, saya tahu, tapi saya pernah mempraktikkan. Karena kan lebih powerful kan, sekedar tahu. Jadi itu yang paling penting. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang mau kita tuju, sudah bisa mengidentifikasi skill, keterampilan yang dibutuhkan, dan kita juga sudah mengidentifikasi di diri kita apa yang kurang, dan itu sudah dibenahi, nah itu enak tuh menjualnya di CV. Karena kita sudah tahu, oh saya tahu nih, kalau orang cari HR, pasti dia cari skill A, B, C. Tinggal lihat di CV-nya. Di CV saya sudah ada enggak ya A, B, C-nya? Ya kan? Atau misalnya mau jadi seorang programmer. Saya cari, ini kan yang dicari programmer. Misalnya spesifikasi untuk Android. Nah, kalau buat seorang programmer Android, itu bahasa program apa yang dibutuhkan? Misalnya Flutter. Nah, bisa tuh. Kan kita sudah tahu yang dibutuhkan oleh si recruiter itu apa. Tinggal dilihat di CV kita. Ada deh atau tidak. Kita bisa atau tidak nih. Nah, kalau kita tahu itu enak memasukkannya. Masukkan kata kunci yang dicari oleh HR kan di CV. Nah, itu peluang kita lolos besar. Minimal akan dapat kesempatan untuk sampai di saya jamin. Ketika kita sudah tahu atau bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau recruiter dan itu ada sama kita, itu satu jaminan kita pasti akan lolos. Artinya tahapan berikutnya. Tahapan itu saya kan bisa bilang ini tahapan pra. Artinya tahapan pra itu harusnya disiapkan lebih cepat. Betul. Iya, bahkan Jangan itu biasa ketemu itu. mumpung. Datang saya panggil interview, ada judulnya di situ di interview posisi ini, pas datang ini saya dalam posisi interview, posisi apa Pak? Ini belum bicara soal interview. Kita masih bicara soal CV dan persiapannya. Betul. Ya kan? Kalau kekurangannya teman-teman ketika dia mau menyusun CV karena dia tidak punya sasaran tembak dan peralatan itu cukup atau tidak ya gitu. Betul. Yes. Kita tidak meriset dengan riset sederhana lah. Minimal tahu kalau orang cari misalnya, kalau orang kayak tadi saya bilang, orang cari sepatu. Ya kan? Pasti kan mereka sudah punya spesifikasi tertentu, entah dari harganya atau dari modelnya yang mereka cari. Ya kan sekarang tinggal kita lihat ke diri kita punya enggak yang mereka cari. Kalau kita tidak punya, artinya kita harus mengembangkan keterampilan itu, cari di tempat lain untuk mengembangkan keterampilan itu. Sehingga ketika di kemudian hari ada yang mencari spesifikasi yang sama, ya kita akan pede bilang saya bisa, saya sudah punya. Dan itu akan meningkatkan peluang kita untuk lolos. Artinya besar ini peluangnya ini. Fika sendiri tadi bilang bisa dijamin akan lolos ke tahap selanjutnya kalau saya bisa menjamin. Saya bisa menjamin setiap kandidat akan lolos di administrasi ketika mereka betul-betul memahami kualifikasi yang dibutuhkan dan mereka bisa menunjukkan kualifikasi itu di dirinya kayak gitu. Kecuali ya itu yang penting. Tapi kadang-kadang juga ada yang bilang begini, Pak, saya punya kualifikasi, saya punya pengalaman. Iya. Kenapa saya tidak lolos? Ya karena kenapa? Ya. Ini saya bicara yang dikala ya selama ini. Karena mereka tidak memperhatikan kualifikasi dengan baik. Di kualifikasi sudah dikatakan yang dibutuhkan adalah jurusan akuntansi. Sehingga mohon maaf, ketika kamu punya pengalaman tapi bukan dari jurusan itu, biasanya sistem akan mengukurkan secara otomatis. Sehingga penting juga untuk tahu itu. Karena kalau dikala itu seperti itu. Jadi misalnya jurusan yang dibutuhkan adalah akuntansi. Maka walaupun kita punya pengalaman di bidang akuntansi, tapi kalau kita background pendidikannya bukan di situ, biasanya tidak akan lolos.
Nah, makanya penting untuk tahu betul kualifikasinya apa. Itu akan meningkatkan peluang. Sama yang tadi, kita harus tahu kalau misalnya lowongan itu membutuhkan keahlian teknis tertentu, ya sebisa mungkin kalau memang kita punya itu, kita tunjukkan di CV-nya kita. Nah, walaupun itu tidak dalam bentuk pengalaman kerja. Kalau memang kita tidak punya pengalaman kerja sama sekali, tadi yang saya katakan, bisa memasukkan pengalaman seminar, pengalaman organisasi, ya kan? Pengalaman apa lagi nih? Pengalaman magang, bisa. Kalau memang tidak ada sama sekali, saya rasa pengalaman kuliah praktikum bisa kok. Bisa. Selama. Jadi kita juga harus tulis dengan jelas. Misalnya apa? Praktikum menyusun job profile, ya kan? Di mana kita praktiknya, misalnya di Telkom, bulan berapa? Ya, kita jabarkan juga dong apa yang kita lakukan. Itu kan setidaknya akan menunjukkan kepada HR bahwa oh kita punya pengalaman nih. Minimal HR akan memberikan kesempatan lah untuk coba tanya lebih jauh seperti apa pemahamannya. Jadi pasti ada jaminan untuk lolos. Tapi kalau kita tidak siapkan diri kita, ya ada jaminan juga. Dan saya juga dapat ini, bahkan pada saat dia proses ya pengalaman tidak ada. Padahal kan pas saya tanya, ada enggak pengalamannya kayak magang, ikut kepanitiaan, malah banyak. Jadi saya kasih tulis. Ada kan? Banyak. Tapi mereka tidak menuliskan. Padahal kalau mereka tulis, itu kan bisa jadi berarti ini murni lebih karena mereka tidak tahu bahwasanya itu layak untuk dituliskan di. Ya, itu bisa jadi salah satunya. Mereka mungkin belum tahu apakah itu bisa atau tidak. Tapi sebenarnya itu bisa. Nah, untuk di CV sendiri ada, kalau Fikar tadi bilang kualifikasi, kesesuaian, ada enggak Kak? Saya tidak tahu ya apakah ada, tapi saya tidak tahu kan bertanya. Ada enggak sebenarnya kata-kata yang tidak disuka ketika baca CV begitu? Ada enggak yang kayak kata atau kalimat yang sebenarnya enggak usah dimasukkan selain yang tadi pengalaman sekolahnya terlalu jauh? Ada enggak kata-kata yang lain yang sebenarnya ini kalau tes masuk ini bahkan menggugurkan nilainya dia dibandingkan dia menuliskannya? Oke. Apa ya? Ketika dia tuliskan, maka ada kemungkinan untuk tidak diluluskan ya. Sebenarnya ya kalau kita menggambarkan secara negatif ya, pasti itulah, pasti akan berdampak juga. Tapi saya rasakan teman-teman selama ini sudah cukup baik lah menuliskan CV-nya, hanya saja kurang informatif. Kecuali mungkin dia menuliskan alasan resign di situ dengan jujur, misalnya karena apa? Lapping, ya kan? Karena perkelahian di kantor, ya kan? Kita jadi was-was juga. Dia tulis juga ada masalah. Sama saya satu lupa hal yang paling penting. Tuliskanlah dengan jujur di CV. Jangan mengarang. Karena sebenarnya kalau HR di satu kota tertentu itu kan sebenarnya bisa dibilang ada circle-nya, adalah informasi, sangat mudah lah bertukar informasi. Karena kan mungkin Asfar pernah dapat ya diskusi itu bahwa ternyata ada kandidat yang memasukkan pengalaman kerja, padahal ketika ditanyakan ke HR langsung yang tempat dia kerja sebelumnya, ternyata tidak pernah. Ya, berarti dari banyak tadi yang disampaikan sama Fikar, teman-teman Asa ada informatif, disampaikan dengan jujur, magang, tugas kuliah, yang lainnya saya ditulis. Nah, apakah ada informasi yang masih mau Fikar tambahkan terkait di proses screening ini? Sebelum kita wawancara gitu, ini wawancara penting ya. Nomor handphone. Oh, nomor handphone, iya. Iya. Betul. Nomor handphone, please dimasukkan, please Kadang itu dimasukkan. Jangan sampai sudah bagus, ya kan, data dirinya dihubungi ternyata tidak bisa karena nomor lama, atau ternyata dia tipe, misalnya lupa masukkan nomornya satu angka. Sering terjadi, Asmar. Saya sering dapat. Tapi kalau
saya ya biasanya kalau memang kandidatnya bagus, saya Ah, hubungi di semua media sosial. Iya. Kalau perlu iya. saya email. Kalau halo, saya sudah mengabari di WhatsApp, cuman misalnya lagi bermasalah misalnya kan. Jadi kalau misalnya memang ada yang salah dengan nomor ini, harap dikonfirmasi kembali ke nomor ini misalnya. Atau ke media sosialnya kalau tidak ada emailnya. Jadi please teman-teman Nomor yang masukkan nomor yang benar sama supaya email yang bisa benar, dihubungi. karena saya biasa juga dapat Email saya, saya juga ada tidak bisa pengalaman ketika dihubungi. nomornya sudah tidak aktif, emailnya tidak ada, saya cari di sosial medianya siapa, tapi sosial medianya itu sudah tidak aktif. Aduh, padahal orangnya bagus. Iya. Saya paling sering itu kalau sudah tidak dia masukkan emailnya, nomornya salah lagi, dihubungi nomor juga tidak aktif, saya DM ke Instagram. Ya. Mumpung karena kita singgung Instagram. Ya, tapi jangan sering-sering teman-teman, karena effort seperti itu juga biasanya tidak sering-sering. Nah, mumpung disinggung, apakah nanti saja atau sekarang kalau meng-cross check di sosial medianya biasanya dilakukan di proses screening atau wawancara itu? Ya, media sosial itu kalau saya biasanya dicek. Jadi kalau dalam proses seleksi ada baiknya media sosial itu tidak di private untuk sementara waktu. Karena memang biasanya dicek. Apa sih yang dicek? Nah, ada banyak hal yang dicek di situ. Ada banyak hal. Termasuk komen-komennya seperti apa, postingannya seperti apa, apakah mengandung konten-konten eksplisit atau tidak, mengandung konten-konten yang sifatnya sarkas atau tidak, atau yang mengarah ke seksual atau tidak. Itu kan nanti akan dicek untuk melihat apakah memang ini cocok nih dengan budaya kita atau tidak. Jangan sampai kita ketemunya baik, ya kan? Ternyata pas kita cross check media sosialnya, wah ternyata agak keras juga misalnya nada bicaranya, ya kan? Agak kurang bagus penyampaiannya di media sosial atau citra, itu kan jadi bisa jadi tanda juga kan ya, ada indikasi tertentu. Artinya memang jadi sangat penting, artinya mereka pencakir ini sosial medianya dikelola dengan baik lah. Yes. Nah, kita lanjut ke interview, Fikar. Apakah ada informasi yang penting ini perlu di-share ini terkait interview? Ya, di interview sama seperti yang Asmar singgung tadi di awal. Jadi ada banyak sekali alasan kenapa banyak kandidat yang akhirnya gugur pada saat proses interview. Alasan paling mendasarnya juga adalah karena tidak ada persiapan, Asmar. Tidak ada persiapan. Pertama, seperti yang Asmar tadi sampaikan, kadang-kadang ada kandidat yang sudah datang interview ternyata tidak tahu ini mau daftar apa, ya kan? Jadi susah. Itu pertama. Kedua, misalnya sudah interview, pas ditanya ternyata iya Pak, cuma coba-coba. Mohon maaf, kita tidak cari kandidat yang coba-coba, ya kan? Itu. Terus saya juga kadang-kadang dapat kandidat yang bicaranya seperti ini. Mohon maaf Pak, saya belum tahu. Tapi kalau saya diterima, saya akan belajar. Kalau bagi saya pribadi itu sudah satu indikasi bahwa kayaknya ini tidak akan diloloskan. Kenapa? Karena yang saya cari terus terang, yang kita lihat adalah kadang-kadang bukan mengkerdilkan bahwa dia akan bisa belajar setelah dia lolos, tapi yang kita mau lihat adalah sebelum dia mendaftar, apakah dia mempersiapkan diri atau tidak, apakah dia sudah tahu sedikit atau tidak, minimal itu. Karena jangan sampai mereka memang tidak mempersiapkan diri sama sekali, ya kan? Kan enak kalau misalnya ternyata kandidat mungkin belum begitu fasih dengan apa yang akan nanti dikerjakan. Tapi setidaknya dia punya pengetahuan, dia punya gambaran apa yang akan dikerjakan. Itu kan lebih enak. Seperti itu. Itu kebanyakan dari situ. Jadi kandidat itu kebanyakan tidak siap untuk hadir. Jadi entah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lamar sebenarnya, dia tidak punya gambaran,
pekerjaannya itu apa, ya kan? Terus cuman coba-coba misalnya. Terus kesannya nanti baru Iya. berusaha setelah lolos, ya susah. Padahal kan perusahaan mau ketika dia masuk itu kan akan berkontribusi. Tidak perlu, bukan perusahaan tidak akan membimbing, tapi kandidat yang akan dibimbing ini sudah punya bekal di awal, kan? Belum lagi kalau soal attitude, nah ini yang paling susah. Kandidat yang tidak cerdas itu bisa dibimbing, tapi kalau attitude-nya sudah tidak bagus, susah. Kalau sudah tidak ada attitude, aduh. Itu sih, itu yang susah. Saya ini punya saya biasanya naik emosinya Fikar kalau interview itu ada dua itu. Kalau dia sudah terlambat datang, sama berkas yang harusnya dia isi dengan baik, ya tidak siap lah dia isi begitu. Yes, betul. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya kita dapat undangan, kan sekarang ada yang online ya, ada yang online, ada yang offline. Kalau misalnya kita diundang secara offline, memang sangat penting untuk kita datang tepat waktu. Nah, biasanya kan orang tidak hadir tepat waktu karena ternyata dia tidak prepare di awal. Dia tidak bisa mengkalkulasi bahwa ternyata akan macet misalnya. Ternyata lokasinya jauh, Pak. Jadi saya terlambat. Ya, sangat penting untuk sekarang kan ada Google Maps ya. Kalau misalnya kita tidak bisa hadir secara langsung mengunjungi lokasinya untuk mengkalkulasi jarak misalnya, kan kita bisa lihat di Google Maps. Jarak dari tempat saya ke tempat tes ini kurang lebih 30 menit. Biasanya ada macet. Berarti kan harusnya berapa menit sebelum tes kan sudah harus berangkat lebih awal. Entah 45 menit atau 1 jam sebelumnya. Supaya kan enak juga datang lebih awal, ya kan, duduk dulu sebentar, tidak tergesa-gesa, siap untuk interview, kayak gitu. Karena kalau sekarang, maaf Pak, jarak ke rumah saya jauh, maaf Pak, kena macet, tidak diantisipasi. Apalagi kalau ketemu dengan user yang sudah bilang kayak begini, pastikan datang jam 9 ya, lewat sedikit saya tidak terima. Sudah itu, sudah itu, selesai. Berarti itu penilaiannya masuk ke attitude kan ya? Betul. Nah, kalau di interview kan yang mana sih diutamakan Fikar sih biasanya? Apakah attitude, skill atau knowledge atau gimana gitu? Oke. Jadi kan ada interview dengan HR ya, terus ada juga interview dengan user. Sebenarnya yang dilihat apa? Pertama tentu memang attitude. Attitude sangat penting ya, Smart. Jadi bagaimana sih sikap kandidat dalam proses interview? Karena saya pernah dapat satu yang langsung saya gugurkan. Walaupun secara pengalaman sangat bagus, terus punya referensi juga lah ceritanya dari pimpinan. Tapi saya berani untuk katakan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa melanjutkan. Karena kenapa? Merokok. Saya bilang nggak, mohon maaf Pak, saya dalam proses interview, saya sudah ingatkan, mohon dimatikan rokoknya. Ini online, tapi kelihatan kan, saya sudah tegur, tapi ternyata masih dilakukan satu lagi. Mohon maaf Pak, itu tidak bisa. Jadi attitude sangat penting. Kedua, ya tentu kompetensinya akan kita lihat. Kompetensinya akan seperti apa nih, ya kan? Soft kompetensinya. Terus kan kita bisa lihat apakah akan fit enggak nih dengan culture-nya kita. Ya nanti terakhir kan kita bisa lihat kemampuan teknikalnya seperti apa. Karena kan kemampuan itu kan bisa dilatih. Tapi attitude kan susah tuh diubahnya. Nah, terus kompetensinya seperti apa? Mereka misalnya integritasnya seperti apa, ya kan? Terus kemampuan mereka dalam problem solving itu seperti apa? Itu kan akan banyak digali. Terus kalau di kala itu salah satu yang jadi poin perhatian adalah inovasi. Seperti apa sih inovasinya selama ini terkait tugas-tugasnya? Ada enggak yang dia kerjakan dalam kaitannya dalam inovasi kayak gitu? Belakangan baru kita lihat bagaimana keterampilannya. Ya, kalau memang
kalau memang sudah oke secara kompetensi, secara attitude, keterampilan kan bisa dilatih. Ya cuman kalau kita dibandingkan dengan kandidat yang bagus kompetensinya, bagus attitude-nya, bagus keterampilannya, dibandingkan dengan kandidat yang bagus kompetensi, attitude tapi keterampilannya kurang, ya pasti akan dipilih yang bagus semua. Iya. Fikar juga tadi mention terkait budaya ini, budaya di perusahaan. Artinya bisa saja kita nggak lolos karena memang budayanya yang di diri kita nggak cocok ya sama yang tempat kita melamar gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kita pun gagal bisa jadi bukan karena kita tidak qualify. Tapi kalau kayaknya kayak kita ambil contoh kalau tadi yang disampaikan Fikar, artinya budaya kayak inovasi tinggi itu harus dimiliki berarti sama kandidat. Dilihat dari CV-nya pada saat proses interview apa yang pernah dia lakukan. Ya, jadi kan sebenarnya ada kalkulasi ya, kan ada form. Jadi kan sebenarnya ada penilaian lah, beberapa penilaian pada saat proses interview. Apa yang saya sampaikan tadi itu hanya salah satu dari penilaian, dari kompetensi. Nah, kompetensi terkait inovasi misalnya. Jadi kunci juga lah buat teman-teman kalau misalnya nanti ikut ke proses seleksi di Kala, pasti akan ditanyakan terkait inovasi. Apa sih yang pernah dilakukan sebelumnya? Karena kan menjadi satu penilaian juga. Gitu. Jadi inovasi itu kan tidak mesti besar. Hal-hal kecil saja yang berkaitan dengan perbaikan di lingkup tugas kita kan itu juga sudah bisa. Artinya kita mau lihat bahwa orang ini ya tidak akan stuck di situ saja. Mereka punya kemauan untuk memperbaiki pekerjaan yang mereka kerjakan kan. Proses kerjanya yang mungkin dibuat jadi lebih cepat, proses kerjanya yang dibuat jadi lebih efisien. Karena dengan orang-orang yang punya kompetensi seperti itu kan akan mendorong perusahaan untuk bertumbuh juga. Karena selalu ingin memperbaiki nih prosesnya yang dibuat lebih baik, misalnya prosesnya jadi lebih cepat. Nah ini Fikar sama apa ya? Ya sama lanjut, ini ya, lanjut dulu sama apa tuh? Kan proses interview itu kan sebenarnya pertanyaannya bisa kita tebak sebenarnya. Ada pertanyaan yang apalagi kalau kita sudah pernah hadir di beberapa lokasi interview ya, harusnya kan kita sudah bisa tahu, dari semua proses interview yang kita ikuti itu punya pertanyaan yang sama sebenarnya. Misalnya paling umum dimulai dengan silakan memperkenalkan diri misalnya, ya kan? Kalau kita sudah tahu bahwa setiap proses interview akan diminta memperkenalkan diri, ya kan? Mestinya kan kita juga harus siap mempersiapkan jawaban lah misalnya, ya kan? Jawaban terbaik bagaimana meyakinkan seorang rekruter sesaat setelah kita bertemu misalnya. Kan kemampuan itu kan penting. Bagaimana membangun kesan yang baik pada saat kita di proses interview kan itu penting. Kalau kita tidak siap, jawabannya gagap, itu kan susah juga. Kadang-kadang saya ketemu begini ya, Smart. Setelah interview dia lupa matikan mikrofonnya, dia pikir sudah keluar, dia bilang, saya tidak bisa bicara. Gugup. Kadang-kadang ada yang keceplosan suaranya sampai kan, aduh saya tidak bisa bicara, karena dia tidak mempersiapkan diri, bukan dia tidak baik, tidak punya persiapan, padahal kan harusnya tahu, jadi kan pasti seputar dirinya, misalnya pengalamannya, apalagi kalau pertanyaannya berulang kan di setiap tempat, harus sudah dipersiapkan. Gitu. Betul. Nah, kan kalau gimana nih Fikar, tips and trick interview kan itu sudah berseliweran, itu sudah banyak. Nah untuk Fikar sendiri untuk ngerekrut itu apakah itu sebenarnya tidak bagus jawabannya template kok kayak kan biasa jawabannya, lalu saya bilang jawaban kayak di YouTube banget. Gimana sih yang gitu? Ya kadang-kadang kan kita punya feeling ya, template lagi. Kalau saya tuh paling suka kalau ketemu kandidat. Jadi kan pada saat kita proses interview kan ada yang namanya behavior event interview lah. Ya kan salah satu metode interview yang biasa kita gunakan. Ketika saya ketemu dengan kandidat yang misal
dia bilang, saya Pak orangnya itu misalnya apa ya, eh, misalnya apa ya, saya orangnya adalah mudah mudah Ya. mudah bersosialisasi lah misalnya, dia bilang. Saya pasti akan kejar. Apa contoh yang bisa Mudah. menunjukkan kalau memang dia orang yang mudah bersosialisasi misalnya, ya kan? Pengalamannya sebelumnya seperti apa, ya kan? Pengalaman apa sih yang menunjukkan itu? Itu saya pasti akan kejar ke situ. Saya akan kejar, apalagi kalau misalnya yang berhubungan dengan kemampuan teknis. Misalnya anggaplah kemampuan untuk administrasi alat tes. Paling enak ketemu dengan kandidat yang di CV-nya sudah ada nih. Oh, dia sudah pernah ikut pelatihan. Iya. Berarti kan dia sudah tahu ilmunya. Terus ternyata dia sudah pernah mempraktikkan juga. Ada misalnya pengalaman magangnya atau Iya. pengalaman sebagai tester. Itu kan berarti sudah tervalidasi tuh. Ada pengetahuan, ada pengalaman. Nah, tinggal kita kejar bagaimana caranya kemarin mengadministrasikan. Itu kan pasti akan dikejar ke situ. Nah, kalau saya sih paling tidak senangnya sama itu, Asmar, yang tadi saya bilang, sama dua hal itu di awal. Coba. Jangan pernah sekali-sekali mengatakan itu. Nah, kenapa tertarik mendaftar di posisi ini, ya kan? Ini Pak, kebetulan saya lihat ada lowongannya, jadi saya coba-coba dulu. Mohon maaf sekali ya. Atau misalnya sambil tunggu pekerjaan yang lain, Pak, saya coba daftar. Ya, janganlah, siapa sih yang mau di nomor 2 kan? Artinya kalau teman-teman pencakar ini di interview, jawaban template itu sebenarnya bahaya kita bisa kejar ini. Kalau template dan mereka bisa memvalidasi, membuktikan itu, saya enggak masalah, Mar. Karena tadi saya bilang, kita kan kadang-kadang tahu, merasa lah, oh jawabannya template. Tapi kan tetap kita kejar. Evidence dari yang dia sampaikan apa sih evidence-nya? Dikejar kan, situasinya pada saat itu seperti apa, targetnya seperti apa, caranya melakukan seperti apa, hasilnya seperti apa, kan dikejar terus. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ya sebisa mungkin otentik. Sebenarnya ada banyak cara untuk bisa membuat kita jadi lebih menonjol dalam proses interview. Selama ini kan kadang-kadang kita ya flat aja lah, atau misalnya mengikuti proses interview pada umumnya lah, tanya jawab pada umumnya. Tapi kan sebenarnya kita bisa memperkenalkan diri itu lewat menggunakan fun fact misalnya. Ya, ada banyak cara ya, atau misalnya bilang kan biasa tanya namanya siapa, ya kan? Nama saya Abdul Fikar Pak. Tapi di kantor lama biasanya sih dibilangnya apa sih istilah untuk, pokoknya ada kayak sebutan lah, misalnya dibilang the fixer. Tapi di kantor lama biasanya dipanggil the fixer. The fixer, kenapa dipanggil the fixer? Ya Pak, soalnya di kantor lama dianggap bisa menyelesaikan banyak masalah. Itu tidak paham itu. dibuat jadi kayak itu kan akan membuat ada kesan tertentu nih. Menarik nih. Ya kan? Tapi kan tadi singgung online ini. Kalau di proses rekrutmen kan kadang itu dinilai di proses diajarkan gitu. Masuk ruangan itu sudah bisa dinilai ini, ini layak mas, ini sudah tidak layak. Iya. Kalau sebelum pikir online. Kalau online itu gimana sih? Ada juga yang begitunya bisa dinilai dari first impression-nya atau gimana? Dan memangkah first impression pada saat wawancara offline ada itu atau sebenarnya hanya gosip saja? First impression ada. First impression. Saya sempat baca literatur beberapa waktu yang lalu, Smart. Karena pertanyaan, karena ini apa ya, saya pernah dapat informasi begini. Salah satu cara untuk membuat kita bisa merasa saling terikat atau memiliki kesamaan. Karena kan ketika kita mau untuk membangun ketertarikan itu kan harus punya kesamaan dulu, ya kan?
Saya pernah dapat informasi atau satu tips loh. Kalau kita menghadiri satu pertemuan di satu instansi tertentu, salah satu cara untuk kita bisa cepat berbaur atau merasa saling terikat adalah dengan mencari kesamaan, ya kan? Salah satu yang paling mendasar adalah warna baju sebenarnya. Warna baju. Nah, ini warna baju cukup banyak juga pembahasannya. Iya. Debatable lah. Tapi bagi saya ini kalau misalnya proses interviewnya tidak mensyaratkan harus menggunakan baju hitam putih, kita bisa dan bebas menggunakan warna baju, maka menggunakan warna baju yang selaras dengan warna atau identitas perusahaan itu salah satu tips yang bagus. Itu bisa dicoba. Makanya apa ya? Coba deh cari, ada penelitiannya. Itu menunjukkan bahwa warna baju yang selaras dengan identitas perusahaan itu bisa meningkatkan ketertarikan atau first impression. Iya. Ini informasi baru ini. Dan dalam konteks yang lain, warna baju itu bisa menunjukkan apakah kita sesuai dengan culture-nya perusahaan atau tidak. Misalnya yang dicari adalah digital atau orang kreatif. Orang kreatif itu kan cenderung punya warna baju yang ya tahulah ya, sangat berwarna dan sebagainya, ya kan. Kalau kita datang di proses interview kreatif, tapi kita datang menggunakan setelan misalnya yang formal, kaku, itu kan akan menunjukkan kesan makanya tidak akan cocok dengan budayanya kita nih, ya kan? Jadi penting untuk menyesuaikan apa yang kita gunakan itu dengan proses interview yang akan kita ikuti. Tapi kalau misalnya kita tahu ini nih proses interview kreatif nih, ya kan? Kita datang selayaknya berpakaian seperti seorang kreatif tapi tetap sopan dan santun. Itu kan bisa menunjukkan cocok nih kayaknya. Mudah. Itu kan bisa praktik juga. Ya gitu. Itu kalau offline. Saya coba deh habis ini kita sama-sama. Menarik risetnya. Iya. Menarik. Soal warna pakaian, bagaimana warna pakaian itu bisa mempengaruhi keputusan untuk memilih siapa kandidat yang akan dipilih dari warna baju. Ini bisa dibilang baru banget. Harus bisa ini. Baju disesuaikan dengan itu tempat melamar. Betul. Makanya saya itu biasa memperhatikan orang ketika mereka biasa pernah nggak perhatikan ini kalau saya lihat insight. Tahu kan, sama-sama tahu insight kan. Ini kita ngobrol insight di sesi kita. Insight ketika mereka hadir di satu tempat untuk presentasi atau misalnya membawakan materi, coba perhatikan slide-nya, perhatikan bajunya Ibu Boci. Warnanya akan selalu senada dengan tempat yang didatangi. Karena itu salah satu tips yang saya dapat juga untuk kita bisa merasa ini memang terhubung lah, merasa menjadi bagian lah dari situ. Iya, betul ini insight baru juga untuk saya. mencari kesamaan kan. Jadi kalau kita mau enak diterima di satu tempat ya kita harus cari kesamaan. Ya paling gampang ya menyamakan warna identitas perusahaan dengan pakaian yang kita pakai. Kalau kan kayak gitu. Kalau offline sendiri ada enggak? Saya belum. Kalau itu online. Offline. Saya jarang kalau online. Itu yang offline. Online. Nah, online itu ada beberapa hal krusial kalau online. Biasanya memang pada saat proses interview selalu kita ingatkan pada setiap kandidat. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa jaringan internet pada saat proses interview itu dipastikan stabil. Karena kalau tidak stabil, susah, ya kan? Bisa jadi ada beberapa kendala, Asmar. Kita enak ngobrolnya, tapi nge-lag. Jadi informasinya tidak tersampaikan dengan jelas, misalnya, ya kan? Terus malah mau jadi terulur waktunya, misalnya. Kedua, walaupun itu sifatnya online, sangat penting untuk tetap mengaktifkan yang namanya kamera. Dan kalau kita mengaktifkan kamera, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi bagaimana eye contact-nya kita, ya kan? Saling kita juga tetap harus dijaga. Gesturnya kita juga tetap harus dijaga. Karena jangan sampai kita ngobrol begini tapi acuh-acuh tiba-tiba ngobrol di samping
atau apa ya kan. Iya, Itu iya, kesannya kayak apa sih, iya, 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 iya. serius tidak ya. Jadi walaupun online tetap mesti menunjukkan keprofesionalannya kita juga dalam proses interview itu, mulai dari gesturnya kita, eye contact-nya kita, termasuk dari pakaian yang kita gunakan. Nah, selain dari itu, lokasi tempat kita interview juga nih. Jangan sampai kita interview di tempat yang rame, akhirnya banyak suara yang masuk, jadi akan mengganggu proses interview kita. Betul. Berarti itu ya, kalau online itu yang harus diperhatikan tadi teman-teman ASA itu. Jaringannya, postur tubuh, kontaknya, gestur tubuh. Ya. Ada enggak lagi yang lain sekarang yang perlu di bold dan disampaikan ke teman-teman pada saat proses interview? Jadi biasanya kan dalam proses interview di online itu kan biasanya kita sudah set waktunya, misalnya kan kita hari ini akan interview 10 kandidat, di mana setiap kandidat itu misalnya kita beri waktu 30 menit nih. Kita sudah info ke kandidat pertama waktunya akan berlangsung dari pukul sekian sampai pukul sekian, kandidat sekian sampai pukul sekian, diminta untuk standby misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum sesi berlangsung, tapi ternyata baru masuk 15 menit setelah waktunya berjalan. Akhirnya proses interviewnya jadi tidak maksimal kan, karena terlambat hadir, tidak prepare, malah sudah jalan 15 menit. Akhirnya interviewnya cuma bisa berlangsung 15 menit. Karena setelah ini memang sudah ada kandidat yang lain yang siap menunggu. Seperti itu. Jadi tetap walaupun online, hadir tepat waktu itu juga sangat penting. Dan betul-betul memastikan perangkatnya kita stabil. Jangan sampai kita memang standby di room misalnya. Tapi ternyata pada saat kita berlangsung, ternyata kita baru sadar, ternyata misalnya mikrofonnya kita bermasalah, misalnya kameranya kita nggak bisa aktif. Nah itu harus diantisipasi sejak awal. Nah ini saya mulai masuk ke pertanyaan yang bukan konkret sih, agak-agak yang akan butuh kepastian kayak begini. Kalau ditanya terkait salary, gimana sih jawaban yang baik itu? Apa ekspektasi gaji berapa? Jawaban yang baik itu gimana sih harusnya? Jawaban yang baik ketika ditanya soal ekspektasi gaji ya, pertama realistis dan perlu realistis dalam artian harus riset juga. Jadi kita harus tahu dalam industri ini range gajinya itu berapa, ya kan? Terus di posisi yang akan kita lamar di pasar itu rata-rata berapa sih gajinya? Terus kita lihat juga pengalaman kita seperti apa. Nah, kayak gitu. Itu harus kita riset dulu, karena jangan sampai kita tidak meriset harga berapa sih range gaji di posisi ini, di industri, karena kan di industrinya juga seperti apa. Karena kan setiap industri itu kan bisa beda ya. Kalau di pertambangan kan cukup tinggi tuh, ya kan? Nah, kita harus tahu juga tuh industrinya di mana, terus di posisi itu berapa range-nya, kita udah punya pengalaman atau tidak, baru kita bisa menyampaikan berapa. Karena sebenarnya di beberapa perusahaan gaji itu sudah ada standarnya tertentu, kita sudah ada standar gajinya. Jadi misalnya memang untuk posisi atau grade tertentu itu sudah tidak akan kurang dari nilai sekian dan tidak akan lebih dari angka sekian budgetnya. Karena kalau di Kala itu, kalau saya bicara Kala, itu sudah terstruktur. Misalnya setiap entry level atau setiap karyawan baru di level staff itu akan memulai gaji di level atau di grade sekian nih. Gajinya angkanya di grade sekian, gajinya sekian. Nanti gaji ini baru akan mengalami perubahan ketika sudah evaluasi menjadi karyawan tetap misalnya. Atau setelah ada kenaikan grade. Nah, jadi kan kalau di Kala itu walaupun kita posisinya sama, grade-nya bisa naik. Kalau di PNS sebutannya golongan. Jadi ya golongannya naik, gajinya juga naik. Nah, kayak gitu. Dan itu sudah diatur nilai. Kalau misalnya sudah di perusahaan kan sudah ada grade-nya kan.
ada yang ditentukan. Tapi ekspektasinya si ini lebih itu. Selama kandidatnya merasa dia punya value, tidak sah-sah saja minta lebih. Sah-sah saja minta lebih. Karena gini, konsep yang kita harus pegang adalah proses interview atau proses seleksi itu menempatkan antara pencari kerja dan pemberi kerja itu berada di posisi yang sama, selevel. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Itu yang harus kita pegang. Kita yang sebagai pencari kerja, sebagai yang pemberi kerja, kita yang membutuhkan jasanya, ya kan? Nah, dalam proses interview seperti itu atau proses seleksi, kita sebagai kandidat yang mencari kerja kan bisa menilai juga apakah perusahaan ini memang cocok untuk saya atau tidak. Bukan cuma perusahaan dong, bukan cuma perusahaan yang bisa menilai ini kandidat cocok atau tidak. Sebagai kandidat juga bisa menilai apakah perusahaan ini cocok atau tidak nih. Kan dalam proses interview kan kita diberikan kesempatan untuk bertanya juga, misalnya untuk bisa melihat seperti apa sih budaya di perusahaan ini, ya kan? Bagaimana sih kesempatan karir di perusahaan ini? Itu kan bisa kita tanyakan untuk tahu apakah memang kita cocok nggak di perusahaan ini atau tidak, kayak gitu. Terus kalau soal gaji ya itu tadi, kalau merasa memang punya value, punya nilai lebih, ya tidak ada salahnya. Kan kalau misalnya memang tidak cocok ya mau diapa kan? Biasa ketemu. Bukan rezeki. Karena kan terus terang saya kan memang sudah ada budgetnya kan. Untuk posisi tertentu gajinya sekian. Jadi kalaupun ada kandidat yang merasa tidak mau menerima kalau gajinya sekian ya berarti memang saya pernah ini ketemu ini kandidat sudah pengalaman tidak ada, dia menganggur 1 tahun lebih. Pada saat ditanyakan ekspektasi baik yang diucap dan tertulis, wah tinggi banget ini. Nah, itu bisa kita tanyakan sebenarnya. Kita bisa tanyakan apa pertimbangannya untuk meminta gaji di standar tersebut. Itu kan akan mendorong kandidat untuk akhirnya mengungkapkan kenapa kau menyatakan gajimu misalnya harus 9 juta atau 7 juta. Apa pertimbangannya untuk bilang itu kan? Pasti kan dia bilang karena saya punya pengalaman misalnya. Nah, tapi kalau dia tidak bisa menjawab itu kan artinya dia tidak meriset juga di awal, ya kan? Dia tidak meriset juga di awal. Nah, kita lanjut ke tapi tidak ada salah. Kalau kan tadi artinya kalau screening kita bisa persiapkan dirinya. Kalau di interview kita bisa mempersiapkan juga riset dan lain. Kalau di bagian psikotes itu gimana sih? Karena banyak orang yang jatuh di psikotes itu. Sebenarnya kalau psikotes itu kan melihat kita fit atau tidak lah ya sebenarnya. Itu kan kalau saya sih di psikotes itu sebenarnya tidak banyak hal sih yang bisa saya sampaikan, Asmar. Kenapa? Karena di psikotes itu sebenarnya malah saya kalau ada kandidat yang harus psikotes saya malah menyarankan istirahat yang cukup. Tidak perlu belajar sebenarnya. Tidak ada yang perlu dipelajari sebenarnya. Cukup istirahat, itu yang penting aja sih. Istirahat. Kenapa kita perlu istirahat yang cukup? Supaya pada saat mengerjakan tesnya kan kadang-kadang punya waktu yang singkat ya. Kalau kita tidak istirahat yang cukup itu kan konsentrasi kita kan jadi buyar, ya kan, ngeblank. Makanya kalau psikotes saya cuma biasa bilang sama kandidat istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup supaya pada saat tes itu bisa rileks, bisa fokus gitu. Nah, kita menuju akhir pembahasan ini Fikar, tapi ada hal yang penting ini dan kayaknya menjadi keluhan kita bersama. Kan tadi ada kita menggunakan attitude dan biasanya itu yang tidak lolos karena attitude-nya. Kalau sudah seperti itu, gimana sih caranya mereka bisa memperbaiki attitude-nya? Karena kan itu bisa dibilang bukannya lama. Ya, setiap orang kan punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik ya. Yang salah adalah ketika kita sudah melalui proses interview, setelah kita gagal, kita tidak ada introspeksi diri. Itu yang salah. Itu yang paling penting dari semua proses. Kadang-kadang kita takut
takut tidak lolos dan sebagainya. Padahal kalau kita tidak punya pengalaman, interview itu adalah proses untuk tahu Ya, betul. apa yang menjadi kelemahannya kita. Saya dulu gitu, Asmara. Kalau saya habis interview, saya merasa di proses interview tadi ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan baik. Pulang dari situ, saya akan belajar hal itu. Karena saya tahu, berarti kelemahanku ada di pertanyaan ini yang tidak bisa saya jawab dengan baik. Itu untuk mempersiapkan diri, sewaktu-waktu saya dapat panggilan lain, Ya. saya sudah punya jawaban yang lebih baik. Atau saya sudah punya pengetahuan yang lebih baik. Itu yang paling penting dari semua proses. Introspeksi diri setelah interview. Karena ada yang begitu, Asmar. Dia sudah interview 2, 3, 4 kali. Ditanya, terus apa yang kau pelajari dari proses interview yang sudah kau lewati semua? Apa yang berubah? Atau misal, saya sering ketemu kandidat. Saya interview 3 bulan yang lalu. Saya ketemu lagi hari ini. Saya bilang, saya tidak banyak pertanyaan sih. Sepertinya saya masih ingat beberapa hal. Saya tanyakan apa yang sudah berubah langsung. Apa yang berbeda dari ya itulah. Karena pentingnya introspeksi diri. Dengan introspeksi itu kita jadi tahu apa yang masih kurang dari dirinya kita, supaya kita punya bekal lebih baik untuk persiapan interview selanjutnya. Oke, baik. Fikar, luar biasa obrolan kita siang hari ini. Ya, dari proses screening, interview, terus ikut tes, tadi juga harus ini sih yang evaluasi ini. Karena kan ini biasanya tanyakan, ya kau sudah interview di mana saja, terus kenapa kau gagal di sana ya? Mereka tidak tahu kenapa gagalnya. Iya, mereka tidak tahu apa yang kurang dari dirinya karena tidak introspeksi diri. Dan karena tidak introspeksi diri itu akhirnya ya CV-nya gitu-gitu saja, keterampilannya begitu-begitu saja. Tidak ada hal yang dilakukan untuk menjadi lebih baik karena mereka tidak tahu. Di awal dia tidak tahu apa yang mau dia tuju, bagaimana kesiapan dirinya. Terus setelah bertempur dia tidak tahu apa yang kurang. Nah, susah sekali. Oke, makasih banyak Fikar ini sharingnya siang hari ini. Pertanyaan terakhir ini, apa ada yang mau disampaikan lagi belum diakhiri percakapan kita? Itu saja. Saya kembali ke kata kunci kita yang sering kita ulang. Persiapkan diri dengan baik. Persiapkan diri dengan baik, kenali apa yang mau kita tuju, bekali diri dengan sebaik mungkin, ya, dengan meriset apa yang dibutuhkan, pastikan itu kita miliki. Kalau tidak, ya silahkan dikembangkan keterampilannya itu. Dan ketika misalnya kita belum berhasil, itu bukan berarti kita gagal, tapi itu waktunya kita belajar untuk kembali mengintrospeksi apa yang masih kurang untuk kita kembangkan jadi lebih baik lagi di kesempatan berikutnya. Iya, betul. Seperti itu. Nah ini, Fikar boleh sampaikan atau sharing terkait teman karir. Teman karir ini apa sih sebenarnya? Oke. Jadi teman karir sebenarnya platform dulu itu namanya AWZ ya. Dulu sekali namanya AWZ bertransformasi menjadi teman karir. Jadi teman karir sebenarnya platform digital, basisnya sebenarnya adalah website. Jadi di website yang kemudian merambah ke Instagram juga. Jadi kalau teman-teman belum follow boleh di follow. Jadi teman karir itu sebenarnya platform seputar karir dan pengembangan diri. Yang mana teman karir ini akan punya fokus atau konsen kepada bagaimana membantu teman-teman di mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa fresh graduate untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik agar nanti bisa lebih siap memasuki dunia kerja. Dan untuk teman-teman yang baru memasuki dunia kerja itu bisa mengembangkan keterampilannya menjadi lebih baik lagi. Jadi, berarti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung chat ya di DM teman karir. Boleh. Feel free. Yes, boleh DM. Kalau ada yang mau bertanya seputar persiapan untuk interview atau mungkin ada yang mau tanya soal review CV dan sebagainya boleh. Oke. Baik, makasih banyak Fikar atas waktunya ngobrolannya luar biasa. Ini sangat insightful ini teman-teman yang nonton akan dijamin bisa lolos ini sampai tahap interview. Amin. Baik, Sobat Asa, sekian obrolan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Teras Asa selanjutnya. Dadah, Fikar. Makasih banyak, Fikar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.